Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eria Novitasari dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NPM 1804042003. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM yang ada di sekitar daerah rumah saya. Sekarang saya sudah berada dengan ownernya langsung. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Suyati, pengusaha kue basah atau kue sus. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Suyati seputar usahanya. Jadi usaha Ibu ini sudah berdiri dari tahun berapa ya, Bu? Dari tahun 93. Di tahun 93. Ya. Nah, terus kalau untuk modal awalnya itu dari uang pribadi kah atau dari pinjem bank, dan terus modal awalnya berapa? Dari uang pribadi, setelah kerja di tempat perusahaan dapat pesangon untuk modal. Modal awalnya berapa, Bu, kalau masih ingat? 50.000. 50.000. Iya. Terus segmentasi pasar yang dituju untuk usaha Ibu ini siapa aja ya? Oke, semua kalangan bisa. Ya, semua bisa pasar, orang-orang kantor rapat, semua bisa, orang bisa beli. Bisa beli semua. Iya. Terus kalau untuk harganya sendiri berapa ya, Bu? 1.000-an. 1.000. Sangat murah sekali. Ya. Terus ke pengelolaan keuangan yang telah Ibu lakukan pada usaha Ibu ini apa aja? Jadi adakah kelaporan keluar masuknya duit? Terus uangnya itu udah dikelola menjadi apa aja? Kalau untuk pembukuan sih nggak ada, cuman kayak ikut-ikut arisan nanti. Ya kalau keuntungan sih untuk semua biaya hidup lah, kayak ditabung buat bikin rumah, nyekolahin anak, nguliahin anak gitu. Jadi semua udah dicakup di sini ya, Bu? Ya. Jadi uangnya itu cuma untuk diputar kembali pengelolaannya gitu. Ya, sisa ditabung main arisan. Oh. Terus kalau untuk rencana Ibu ke depannya gimana untuk usaha Ibu ini? Rencananya itu mau digimanain? Diapain ya rencana? Ya rencana tetap bikin kue terus aja. Bikin kue terus Ya. aja. Terus ada nggak sih, Bu, pengecekan ulang dari kue Ibu ini gitu? Kalau misalnya sudah matang, dicek kembali gitu, apa ada yang tidak baik kuenya, apa ada yang gosong? Enggak. Insya Allah tidak pernah ada kegagalan, selalu jadi terus, tidak ada yang pernah rusak kecuali nggak laku jadi BS. Tetap tetap BS itu dijual kembali, seandainya nggak habis kita taruh ke panti. Oh, jadi kalau BS itu tetap dijual kembali tapi dengan harga yang lebih murah gitu? Iya.
Terus kalau seandainya sudah di BS pun tidak laku, langsung kasih ke. Ya, kami sepakat taruh ke panti. Jadi bisa menjadi amal juga ya Bu. Iya, insya Allah. Terus gini, bagaimana cara Ibu untuk mengatur usaha Ibu ini agar semakin berkembang ke depannya? Mas, seperti mengikuti zaman. Ya sebetulnya sih kalau berkembang itu, ya Amit ngomong kue ini sebetulnya masuk buku laris. Kalau mau berkembang tuh bisa aja sih berkembang. Kalau dijadikan online juga bisa, tapi aku nggak bisa online. Anak-anak itu ngajak online, Ya. tapi karena semua itu hidupnya masih di Karang, mungkin ada usaha mau buka di Karang. Oh, jadi ini anak-anak nih ngajak online tentang kue kering kayak nastar gitu. Jadi nanti kalau ada online-nya biar anak-anaknya yang megang gitu. Iya gitu. Kalau aku nggak bisa online. Oh, jadi mungkin ada pengalihan ke anak gitu ya Bu, kalau untuk biar Iya. lebih berkembangnya. Iya gitu. Nah ini gini Bu, kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Pandemi ini sangat berpengaruh nggak sih bagi usaha Ibu? Sangat banget, sangat berpengaruh. Bikinnya sedikit, kantor-kantor nggak pernah pesen, orang hajatan nggak bisa pesen, kita nggak bisa boleh keluar. Coba, bagaimana kita mau dapat duit banyak? Omsetnya semakin sedikit, nggak ada yang pesen, hanya dijual gitu aja. Kalau laku nggak laku jadi BS. Sekarang ini semasa pandemi. Oh, jadi pandemi ini sangat berpengaruh sekali ya? Banget. Terus tuh kalau apa Ibu ini hanya monoton dengan kue sus saja? Kayak misalnya kayak kantoran itu mau pesan yang snacks box gitu, bisa di sini Bu? Bisa, sangat-sangat bisa. Buat lamaran, buat pesta perkawinan, tuh rapat-rapat kantor bisa. Oh, jadi tidak monoton hanya kue sus saja ya Bu? Iya, banyak yang dibuat. Oh, oke. Contohnya kayak minggu, kayak Oh, gulung gitu. Nah terus kalau misalnya ada pesan kayak snacks box itu per boxnya berapa Bu? Kan kalau kue sus tadi itu kan per bijinya harganya 1.000. Nah kalau kayak per box itu berapa? Ya tergantung kemauan yang pesan. Artinya kalau kita masih syaratnya masuk, ya kita layani. Kalau dia nggak mau, minimal tuh 1 box 5.000. 1 box 5.000 itu Ya. sudah 3 macam? Ya. Udah sama berikut air minumnya? Ya sudah. Jadi tidak hanya monoton dengan kue sus saja. Ya, kayak bolu-bolu ulang tahun masih bisa dilayani juga. Ya. Jadi banyak ya Bu sebenarnya. Banyak sekali. Baik Ibu, terima kasih sudah mau saya wawancarai. Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi saya ini dengan Ibu Suyati adalah usaha pembuatan kue yang dilakukan masih sangatlah tradisional dan sederhana. Dilihat dari masalah pembukuan, pemilik usaha belum menerapkan sistem POAC, yaitu planning, organizing, aquating, dan controlling sebagai manajemen keuangan perusahaan sendiri. Pembuatan laporan keuangan dianggap tidak perlu oleh pemilik karena usaha yang dilakukan adalah milik pribadi dan modalnya pun milik pribadi. Jadi Ibu Suyati ini tidak ada pembukuan sama sekali untuk usahanya. Jadi Ibu Suyati tidak tahu bagaimana usahanya itu berkembangnya seperti apa, terus keuntungan kerugiannya bagaimana, tidak tahu karena di sini tidak ada laporan keuangan yang dibuat oleh Ibu Suyati. Meskipun tidak ada laporan keuangan, Ibu Suyati ini sudah bisa mengatur keuangan perusahaannya dengan baik. Sekian hasil observasi yang saya lakukan bersama Ibu Suyati, yaitu pemilik usaha kue basah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.